그런 제가 어떻게 유부녀한테 그런 요상한 감정을... 설렌다. Di episode sebelumnya, Bang Su-ah dan ibunya mengikuti Choi Ji-yeol yang akan pergi ke rumah Nam Heng-son dan dilanjutkan di episode ke-7-nya. Nam Heng-son yang akan kembali ke rumah, melihat keberadaan Bang Su-ah dan ibunya yang sedang melihat Choi Ji-yeol dan bergegas untuk menghubungi Choi Ji-yeol. Choi Ji-yeol kemudian berpura-pura akan membeli lauk di toko Nam Heng-son yang ternyata sudah tutup. Dan Bang Su-ah berpikiran bahwa Choi Ji-yeol hanya sekedar mencari makanan. Mereka pun pergi dari sana sementara Choi Ji-yeol kembali ke rumah Nam Heng-son dan meninggalkan mobilnya di depan Toserba. 선생님도 남의 애네 반찬 먹나 봐. 실망이야. 왜 그래요 진짜? 가만 보면 되게 잘 놀라시는 것 같아. Tiba hari di mana pengumuman peringkat dilaksanakan dan Nam Hei berhasil mendapatkan peringkat pertama di ujian bulan September. Hal itu membuat Bang Su-ah semakin kesal dan tidak terima. 2학년도 9월 전국 연합 학력 평가에서 Nam Heng-son yang mendengar kabar tentang prestasi putrinya pun sangat terkejut dan merasa seperti mimpi karena membuatnya sangat bahagia. Ia pun langsung menghubungi Choi Ji-yeol dan mengucapkan terima kasih. Ia juga mengatakan akan mentraktir makanan untuknya. Saat makan siang, Nam Hei makan bersama Sun Jae dan juga Jang Dan-ji. Mereka membahas tentang prestasi Nam Hei dan merasa kagum. So Gun-woo juga datang dan bergabung dengan mereka. Mereka juga melihat Bang Su-ah yang sedang makan siang dengan temannya. Ia tampak sangat kesal dengan Nam Hei karena sudah mengalahkannya dan tak lama kemudian Bang Su-ah mengeluh kesakitan dan dilarikan ke rumah sakit. TV에는 왜 나온 거야? 야, 그거는 뭐야? 에이. 아니야? Ibunya bergegas menuju rumah sakit dan menemui Bang Su-ah. Ia sangat khawatir dengan kondisinya dan Bang Su-ah memberitahu ibunya kalau Nam Hei telah menjadi peringkat pertama di uji coba bulan September. 괜찮은 거야? 안 아파? 어머 어떡해. Jo Soo-hee mengantar Bang Su-ah ke kelas akademiknya dan sempat menawarinya untuk beristirahat, tapi Bang Su-ah hanya terdiam dan masih terlihat sangat kesal. 근처 카페에서 대기하고 있을 테니까. 알았지? Jo Soo-hee langsung menghubungi Jang So-jin dan memberitahunya kalau Sun Jae membagikan materi kelas intensif kepada Nam Hei. Jang So-jin mengakhiri panggilannya dan menghubungi Sun Jae. Ia memarahi Sun Jae dan mengatakan akan menemui ibu Nam Hei. 오늘 자식 공부시키는 거 아니라고. 됐니? 하기만 해요. 다신 엄마 안 볼 거니까. Detektif Song dan Detektif Jung-soo makan ramyeon di Toserba dan Detektif Jung-soo memikirkan tentang Lee Hui-jae yang terakhir kali dikejarnya. Ia mengingat sesuatu dan berlari kembali ke kantor. Ia melihat CCTV dan menyadari bahwa anak itu mengikuti Lee Yong-min. Ia juga mendapat laporan tentang beberapa kasus yang mengalami kejadian yang sama dengan bola logam. 다요. 이영민이 나가니까 뒤따라 나가잖아요. Choi Ji-yeol mengajari Nam Hei seperti biasa dan Nam Jae-woo berulang kali masuk ke kamarnya untuk menanyakan kapan kelasnya selesai. 좀 못 빠질 것 같아요. Setelah kelasnya selesai, mereka mengajak Choi Ji-yeol pesta bersama untuk merayakan pencapaian Nam Hei, yang akhirnya ia mau bergabung ke pesta tersebut. Setelah acara tersebut selesai, mereka mengajak untuk melanjutkan acara dengan berolahraga. Karena kekurangan orang, akhirnya mereka memanggil manajer Ji Dong-hui untuk bergabung dengan mereka. Awalnya Ji Dong-hui tidak mau bergabung dengan mereka, tapi karena Choi Ji-yeol terlihat cukup excited, ia akhirnya ikut bergabung. Mereka mengganti permainan dengan voli kaki. Di tengah-tengah permainan, Choi Ji-yeol sempat kehilangan fokus karena pandangannya hanya tertuju kepada Nam Heng-son, yang akhirnya ia mengalami cedera dan tangannya keseleo. Nam Heng-son langsung mengompres tangannya dengan es batu dan membuat Choi Ji-yeol hanya terpaku melihatnya. Sesampainya di rumah, ia juga mengompres tangannya dan masih teringat dengan Nam Heng-son. Ia tidak mempercayai apa yang ia rasakan karena merasa hal itu bukanlah hal yang benar. Menyadari bahwa Nam Heng-son sudah memiliki suami dan memiliki seorang anak, ia pergi tidur dan bermimpi tentang Nam Heng-son. Setelah bangun, ia membuka pintu dan mengambil barang yang ada di luar. Ia membukanya dan mendapat barang dari Nam Heng-son. 많이 쓴 애정템이에요. 통증 있으면 병원 꼭 가보시고요.
Ia melihat keluar jendela dan melihat Nam Hengson yang berada di luar. Nam Hengson juga melihatnya dan langsung melambaikan tangannya, tapi dengan refleks, Choi Ji-yeol langsung bersembunyi darinya. 그것도 학부모한테 뭔 놈의 반응이냐 이놈의 심장이. Ia akhirnya pergi menemui dokternya dan menceritakan apa yang dialaminya. Dokternya menyarankan untuk meningkatkan hubungannya dengan antar manusia yang lain dan mulai aktivitas yang lain daripada biasanya. 버린 거지 상대에게? 덜컥. Ia mencoba menyapa pegawainya, namun hal itu malah menyinggung perasaan pegawainya. Dan mereka mengira kalau Choi Ji-yeol telah meledeknya. 오겠어요. 뭐 어떻게 특강 준비들은 잘 되시고요. Kemudian ia bertemu dengan Bu Jung dan menanyakan tentang kencan buta yang sempat ditawarkan kepadanya. Ia mengatakan akan mencobanya dan akan menemuinya. 내 자율신경을 정상으로 돌릴 수만 있다면. Sementara itu, Nam Hengson mencoba mesin kopi barunya dan tiba-tiba ia tertawa karena teringat dengan Choi Ji-yeol. Ia terus membicarakan tentang Choi Ji-yeol dan Young Ju memberitahu Nam Hengson bahwa dirinya telah berulang kali membicarakan tentang Choi Ji-yeol dan mengatakan bahwa ia menyukai Choi Ji-yeol. Nam Hengson terus mencari alasan dan mengatakan bahwa ia hanya mengkhawatirkannya saja. 야, 진짜? 그럼 그게 다지. Kemudian detektif Jung Soo datang ke toko dan menanyakan tentang kejadian bola logam yang menghancurkan kaca tokonya. Saat keluar dari toko, detektif itu melakukan panggilan dan didengar oleh Jang So-jin. Tak lama kemudian, Nam Hengson keluar dan menyapa Jang So-jin. Jang So-jin teringat dengan kata-kata anaknya dan pergi ke sana untuk membeli lauk. 지금 연쇄적으로 일어나고 있는데 지금 이게 어떻게 도대체 애들 장난입니까? 시끄럽고. Sesampainya di kantor, detektif Jung Soo diomeli oleh atasannya dan menyuruhnya untuk menghentikan penyelidikan. Kemudian detektif Song datang dan mengajaknya keluar dari ruangan. Ia terus mengomel dan detektif Song memberitahunya kalau ia ingin melakukan penyelidikan, ia harus melakukannya dengan diam-diam dan mendukungnya. 너가 덮으래? 에? 티 안 나게 좀 하라고 좀. Saat jam olahraga akan dimulai, So Gun-ho menitipkan barangnya kepada Nam Hye dan hal itu membuat Sun Jae cukup kesal dengan perbuatannya. Dan saat ia akan keluar kelas, ia mengingatkan Bang Su-a bahwa sekarang adalah jam olahraga tapi Bang Su-a bersikeras untuk belajar di dalam kelas. 오, 안 들려? 시끄러워, 너 나가. 나 좀 냅두라. So Gun-ho dan Sun Jae menjadi lawan dalam permainan bola basket. Sun Jae terlihat niat untuk memenangkan permainan itu yang akhirnya ia mendorong So Gun-ho dan hampir terjadi perkelahian di antara mereka. Nam Hye dan Jang Dan-ji merasa heran dengan perubahan sikap Sun Jae. Sementara itu, Bang Su-a mencoba untuk fokus mengerjakan soal, tapi tiba-tiba tubuhnya merasa aneh dan melihat huruf di kertasnya melayang. Ia langsung menghubungi ibunya dan memberitahu yang dialaminya. Sementara itu, Jo Soo-hee menemui orang tua murid dan membahas tentang Nam Hye yang berhasil mendapat peringkat pertama. Jo Soo-hee memberitahu mereka bahwa Nam Hye telah mendapat materi kelas intensif dari Sun Jae yang akhirnya membuat dirinya berhasil mendapat peringkat pertama. 같은 거 받는 거 아니에요? 에이, 고액가를 어떻게 받아? Choi Ji-yeol melakukan kencan butanya bersama Hye-yeon dan mengobrol bersama. Obrolan mereka berjalan lancar dan Choi Ji-yeol mengajak untuk bertemu lagi di malam hari untuk minum wine bersama. 보인 게 아니었어. 잠시 착오가 있었을 뿐. 난 완벽한. Ia mengajar Nam Hye seperti biasa dan saat akan pulang, ia menanyakan tentang Nam Hengson. Ia melihat Nam Hengson selesai mandi dan membuatnya hampir kehilangan kendali dan langsung bergegas pergi dari sana. Nam Hengson mengejarnya karena ia belum membawa nasi kotaknya. Melihat tangannya yang belum sembuh, Nam Hengson mengajaknya untuk pergi ke klinik tradisional dan berusaha meyakinkannya. 지요? 네. 낮에 가면 좋은데 워낙에 바쁘시니까. 잘한 거야. 다른 의도는 전혀 없어. Saat sampai di rumah, ia sibuk memilih pakaian dan tanpa sadar ia merasa cukup excited. Pagi harinya, ia pergi ke kelas akademik dengan pakaian kasual dan berbeda dari biasanya. 솔직히 좀 이상해요. 왜 이러고 오셨어요 오늘? 네, 참. Di sisi lain, Jang So-jin yang akan pulang mendapat telepon dari atasannya dan mendapat seorang klien. Seorang ibu menceritakan tentang hal yang dialami oleh anaknya. 아니, 집단 폭행 웬 말이냐고요? 엄마가 우린 거 교무부장인데.
Kemudian saat Choi Ji-yeol akan pergi, ia melupakan materi les private-nya dan manajernya membawakan soal tersebut. Percakapan mereka didengar oleh Jin Hee-sang dan menyuruh seseorang untuk mencari tahu tentang Nam Hee beserta dengan nilai yang didapatnya. 최철이 너 딱 걸렸어 나한테. Sementara itu, Jang So-jin yang baru sampai di rumah langsung masuk ke kamar Lee Hui-jae dan mengecek barangnya. Kemudian ia menemukan bola logam dan menanyakan kepada Lee Hui-jae. Ia tidak mengatakan apa-apa dan langsung mengusir ibunya dari kamar. Ia juga sempat menyakiti tangan ibunya. 너 이 새우스를 먹어. 말해봐. 너 대체... Choi Ji-yeol buru-buru untuk mengganti pakaiannya dan memakai minyak wangi cukup banyak. Saat sampai di rumah Nam Heng-son, Nam Jae-woo langsung menyadari bau minyak wanginya yang cukup menyengat. Nam Hee menyadari sesuatu dan menyuruh ibunya untuk berganti pakaian karena akan pergi bersama Choi Ji-yeol. 많이 죽으네. 많이. Saat kelas sudah selesai, Nam Heng-son juga keluar dari kamarnya. Choi Ji-yeol merasa salting setelah melihat Nam Heng-son dan langsung bergegas keluar dari rumahnya. 가야죠. 네? 네? Mereka sampai di klinik dan dokter itu mengatakan bahwa kondisi Choi Ji-yeol tidak cukup baik dan harus beberapa kali untuk kembali ke kliniknya. Ia melakukan akupuntur untuk Choi Ji-yeol dan membuat Choi Ji-yeol cukup ketakutan. Ia berusaha menyembunyikan rasa takutnya dan akhirnya memegang tangan Nam Heng-son. Setelah dari klinik, Nam Heng-son mengajaknya untuk mampir sebentar makan di restoran langganannya dulu. Ia juga dibuat senang karena Choi Ji-yeol berhasil mengingat namanya. 정확하게. 예. Saat sampai di depan restoran, Nam Heng-son menceritakan tentang restoran tersebut dan membuat Choi Ji-yeol mengingat masa lalunya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan kelanjutan kisahnya bersama kami hanya di Kafren. 뜨신 게 들어가야 살만하거든요. 처먹고 바르니까. 냉장. 냉장 사람 뭘로 보고 있...